Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh kita dan kita ikrarkan pengakuan yang demikian. Ibadah Minggu saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Putra senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk. Hari Minggu 15 Agustus 2021, tema ibadah kita pada hari ini dalam rangka bulan pembangunan GKJW adalah bersedia, berkarya, dan bersinergi membangun GKJW sebagai perwujudan taat kepada Allah. Mari kita menyambut tema ibadah kita ini dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 46, bait 1 dan kedua. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, dalam minggu-minggu ini kita masih berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita masih berada dalam situasi yang membatasi setiap kita. Namun dalam situasi yang sedemikian rupa, dalam segala keterbatasan kita, mampukah kita mewujudkan kehendak Allah dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama menyiapkan hati untuk mengaku dan kemudian masuk dalam ibadahnya. Marilah kita mengingat demikian jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita bersama-sama menyatukan hati, mengakui kesalahan kita. Marilah kita berdoa. Kami adalah
umat-Mu yang sama sekali tidak sanggup luput daripada kesalahan. Kami adalah manusia-manusia yang terkadang tidak menyadari kami sedang melakukan kesalahan-kesalahan. Kami sedang memungkiri iman kami. Kami sedang memungkiri petunjuk hidup kami yang daripada-Mu. Terkadang kami melupakan bagaimana jalan hidup kami, jalan hidup saudara-saudara kami di sekitar kami. Terkadang kami egois. Dalam waktu-Mu yang sangat indah ini ya Bapa, kami mengharapkan Engkau mau hadir bersama di sini, menerima kerapuhan kami umat-Mu, menerima segala kesalahan kami, kemudian mengampuni kami. Dalam waktu yang indah ini pula, kami hendak mengingat bahwasanya kami bukan siapa-siapa, bahwasanya kami harus mengasihi Bapa, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama kami manusia. Layakkanlah kami masuk dalam ibadah-Mu ya Bapa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah kita yang terambil dari Efesus 2, ayatnya yang ke-8 dan ke-9 yang demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita sambut berita anugerah kita ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 428. Baitnya yang pertama, kedua, ketiga, dan yang kelima.
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, berita anugerah kita mengingatkan kita bahwasanya kita adalah manusia yang tidak sempurna, yang tidak mengetahui di mana letak kesalahan kita, sengaja maupun tidak disengaja. Layaknya kita melihat bagaimana diri kita dan bagaimana dunia di sekitar kita. Marilah kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 428. Marilah kita masuk dalam pelayanan firman. Doa dan pembacaan firman kita akan dipandu oleh salah satu majelis. Pembacaan firman pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 6 akan kita baca dari ayat 51 sampai dengan 58. Demikian firman Tuhan yang berjudul Roti Hidup. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.
Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Firman yang telah kita dengar dan kita baca bersama, mari kita serahkan di hadapan Tuhan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di tahta kerajaan sorga yang mulia, yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tuhan telah memperbolehkan kami untuk menghadap di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada pagi hari ini kami telah Tuhan perbolehkan untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu yang kudus. Oleh karena itu Tuhan, urapi hati kami masing-masing, sucikanlah hati kami untuk menerima dan merenungkan firman pagi hari ini, sehingga firman-Mu akan tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu saja. Demikian pula Tuhan, kami berdoa kepada Saudara Ekle yang hari ini akan mentaburkan firman kepada kami semua jemaat-Mu. Urapilah dengan roh-Mu yang kudus, kebijaksanaan dan hikmat. Sehingga firman yang akan kami terima dan kami merenungkan bersama-sama ini hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa kami serahkan. Haleluya. Amin. Ya, berbahagialah setiap kita yang mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, terlebih mau melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, baik yang ada di ruang gereja ini maupun yang ada di rumah, yang beribadah melalui Zoom. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi cerita tentang sebuah pengalaman bahwasanya saya adalah orang yang tidak suka durian. Jadi saya itu adalah orang yang tidak suka durian, baik lahir maupun batin. Oke. Jadi meskipun itu duriannya nanti dikemas dalam bentuk yang sedemikian rupa, mau dilapisi apapun itu saya tidak akan suka. Atau bukan tidak akan, atau sampai detik ini saya tidak suka. Jadi suatu ketika yang suka durian di rumah saya itu hanya bapak saya sendiri. Jadi hanya bapak saya sendiri, dan kemudian satu waktu bapak saya itu pulang bawa durian 3. Bayangkan, tidak ada yang suka, bawa duriannya 3. Langsung, baunya satu rumah itu bereng, kan mekaten. Langsung semerbak, mau ditutup sedemikian rupa, hidung saya itu panggah jebol, istilahnya seperti itu. Kemudian sudah ada duriannya, kemudian dimakan. Ketika dimakan, saya melihat bapak saya ya seneng.
bapakku seneng duren. Anu katen. Telap telop ngoten istilahnya nggih. Telap telop. Tapi setelah itu, ya ampun, ketika lewat moro-moro mak dut, mak det, ngoten, mak der, itu langsung semerbak. Kemudian saya langsung dengan nopo nggih, namanya juga orang yang tidak suka secara lahir maupun batin, saya kemudian langsung datang ke bapak saya dengan hidung tertutup, "Wah, Pak, manduren kok, ambune loh, tekan dindi." Menurut saya itu respon yang menurut saya spontan tapi nggih, ya memang ya itu yang dirasakan orang yang tidak suka duren. Mungkin sama dengan orang yang tidak suka pete, ketika ada orang makan pete, moro mak dut 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 itu tadi juga akan merasakan hal yang sama. Tapi kemudian bapak saya malah meringis. Jawabnya santai. "Le, awakmu ki kok lucu toh?" Saya nggih tilak-tilak ngoten. Lah lucu nopo? Lah bapake mangan duren, terus entute mambu duren, kok bingung. Tak saya pikir-pikir, kok iya. Engko nek bapak mangan duren, terus entute mambu kenongo, awakmu melayu sak omah. Kangge ngonten. Ketika itu saya langsung, oh iya ya, oh iya ya. Akhirnya saya yang menjauh dari situ. Saya kemudian menyadari bahwasanya, iya keliru. Ngoten. Nek bapakku mangan sawi terus kemudian baunya sawi nggih, masuk akal. Ngoten. Sama seperti yang ada di sini, jika kita bisa menyamakan bahwasanya ini adalah perikop yang cukup panjang, berjudul Roti Hidup. Panjenengan bayangkan Bapak Ibu dan Saudara, ketika itu Yesus itu bukan orang yang dipercaya secara 100% selain dari murid-muridnya. Yesus itu adalah orang yang disoroti. Panjenengan mangertosi piyambak, menawi orang disoroti itu mbok melangkah sak jangkah itu wis Yesus. Yesus. Kan ngoten. Nanti kalau melakukan kesalahan merentek. Kan ngoten. Yesus adalah orang yang disoroti, tapi kemudian pada perikop ini, pada bacaan kita pada pagi hari ini dijelaskan bahwasanya Yesus ngomong sedikit ngawur di depan masyarakat kala itu. Bayangkan di depan orang banyak seperti panjenengan niki ngomong, "Akulah roti, akulah darah. Kamu hendaknya makan aku." Secara tidak langsung dia bicara demikian. Bahwasanya sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Di depan orang banyak. Kalau mungkin bahasa kita sekarang tiba-tiba di depan seperti ini, "Nyoh, panganan aku." Kira-kira mekaten. Kowe iso selamat nek mangan aku. Kalau orang yang bersumbu pendek, gendeng wong iki ngongkon mangan aku kok ngrikiti apa? Mungkin ada yang pikiran juga, aku tak milih drijine. Aku tak milih kupinge. Orang bersumbu pendek akan bicara demikian. Secara lahir orang akan mengetahui bahwasanya tak pangane Yesus. Kalau dia memang benar-benar radikal, kemudian dia benar-benar percaya bahwasanya keselamatan itu ada dalam ketika lahir memakan salah satu bagian dari tubuh Yesus dan minum darahnya, mungkin akan lebih berbahaya lagi. Saya yakin dan percaya orang kala itu kemudian langsung bingung dan beberapa ada yang pergi.
Karena dalam adat Yahudi, meminum darah hewan saja itu adalah hal yang haram kala itu. Darah hewan saja itu haram. Apalagi minum darah manusia. Apalagi disuruh makan daging manusia. Kalau istilahnya sekarang mungkin bahasa kerennya kanibal. Makan satu sama lain. Itu adalah hal yang berbahaya. Itu kenapa akhirnya Yesus itu menjadi ditolak kala itu. Jadi, wong opo ngomong opo? Kok iso nih ngomong koyo ngono? Iku wis jelas iku hal yang dilarang. Kenapa Yesus ngomong itu? Tapi kita coba kalau jenengan nate mireng lagu mungkin dari teman-teman muda yang lebih kenal ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kira-kira sepenggalnya seperti itu. Yang saya ingin garis bawahi adalah kecaplah. Apa tahu kegiatan mengecap itu? Ngecap. Kalau mungkin bahasa sekarang lebih bisa dipahami mamah, mengunyah. Nggih. Mengunyah itu adalah mengecap. Kenapa lagunya tidak dilatlah atau tidak dulitlah? Kan tidak seperti itu. Bahasa yang digunakan adalah kecaplah, sama seperti yang Yesus katakan di sini. Secara lahiriah dia tidak benar-benar menyuruh orang-orang untuk kemudian ngerikiti tubuhnya. Tidak demikian. Tapi secara batiniah orang yang mengerti, orang yang kemudian mau memahami Yesus, ia ingin mengatakan bahwasanya, ayo nikmatilah aku. Bahasa menikmati, mengecap, itu adalah menurut saya bahasa yang paling pas ketika membaca ayat ini. Seperti kisah yang awalnya saya ceritakan tadi. Kenapa toh orang makan duren harus keluar duren? Ya karena kalau keluar kantil itu menakutkan. Atau bahkan tidak keluar sama sekali, jangan-jangan usus buntu. Jangan-jangan ada komplikasi lain dalam pencernaan. Sepertinya begitu. Tapi saya mengingat satu kalimat yang saya pernah dengar dalam sebuah komunitas, manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Kata kuncinya adalah itu tadi, kunyahlah, kecaplah. Kadang-kadang yang pahit itu ternyata sehat. Ternyata temulawak itu bisa bikin saya teges. Ternyata bruto wali itu bisa membuat saya enakan kembali. Tapi kadang minum kopi yang manis, yang enak di lidah, makan gulali yang manis, itu ternyata bikin gigi keropos, bikin diabetes. Itu bukan sebuah fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kadang memang lidah ini mengecoh. Tapi apakah gigi kita, rahang kita, apa kemudian perut kita itu mempunyai pesan sebenarnya? Sama seperti yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, bukan perkara durennya, bukan perkara pete, bukan perkara Yesus yang kemudian dicela, tapi perkara pesan yang Yesus sampaikan.
ketika kamu menjadi Kristen, ketika kamu setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan, kalau itu hanya untuk dirimu sendiri, tidak ada gunanya. Kalau kita setiap harinya mengatakan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tapi hanya ke tetangga kanan kiri, hanya kepada sesama wong GKJW, hanya kepada bolo dewe. Menurut saya itu bukan pesan yang disampaikan oleh Yesus. Bahwasanya ketika kita hidup, menghayati, mencerna dan menikmati kehidupan kita yang daripada Allah ini, yang sudah jelas-jelas membicarakan bahwasanya kita harus hidup hablu min Allah lan hablu minanas. Sangat jelas, sesamamu tidak hanya orang Kristen, sesamamu tidak hanya yang tangannya 2 atau kakinya 4, sesamamu adalah semua yang ada dalam alam semesta ini. Yang biasanya berangkat bersama kita ke pasar, yang biasanya bertemu kita di perempatan jalan, yang biasanya juga kita kasih makan setiap pagi, yang biasanya juga kalau sore kita masukkan kandang, ataupun yang setiap sore kita sirami dengan cinta, itu adalah sesama kita. Tinggal bagaimana kita mau mengecap Allah, mengecap pribadi Yesus, mengecap kekristenan kita, keberimanan kita, supaya kita bisa mewujudkannya, memengaruhi sekitar kita. Mulai dari saat ini, sampai masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh. Ya Bapa kami yang baik, pada pagi hari yang cerah ini, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk kemudian bisa memahami, mencerna, dan mengecap, merasakan semua kebaikan-Mu, semua kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami sadar bahwasanya kami bukanlah orang yang bisa senantiasa hidup seturut dengan jalan-Mu. Kami terkadang secara sengaja maupun tidak disengaja mencubit sesama kami, mencubit rekan sekerja kami, atau bahkan memukul peliharaan kami. Kadang kami melupakan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami. Kadang kami egois, hanya mau menerima kasih-Mu secara pribadi, sendiri, masing-masing dalam hati kami. Namun kami tidak menebarkan kasih itu. Kiranya dalam kesempatan ini, Engkau membukakan pintu hati kami, Engkau membelalakkan mata kami, Engkau membuka telinga kami, Engkau membuka pikiran kami. Kiranya kami mau menerima kasih-Mu dan menjadi pemancar kasih-Mu. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama seluruh umat percaya di seluruh dunia, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kesempatan hari Minggu ini kita juga diberikan waktu untuk menyerahkan ungkapan syukur kita atas berkat yang telah diberikan Allah kepada kita. Ungkapan syukur ini akan dipandu oleh salah satu anggota majelis. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, sudah selayaknya lah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan karena berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita terima di dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai dasar di dalam kita menyerahkan persembahan, ada firman Tuhan yang demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Terambil di dalam Malaiki 3 ayat yang ke-10. Sebagai pengiring di dalam kita menyerahkan persembahan, kita pujikan Kidung Jemaat 287 bagian B. Sempurna dan besar.
Segala puji dan hormat dan syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah, Bapa yang senantiasa memberkati, mencukupi segala kebutuhan kami, kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, perkenankan kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami ingin menyerahkan persembahan kami sebagai perwujudan di dalam kami mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang telah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Kiranya persembahan yang boleh kami kumpulkan pada pagi hari ini, Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga persembahan ini boleh benar-benar bermanfaat untuk memperluas kerajaan Tuhan yang ada di dunia ini, terkhusus untuk jemaat Purwodadi, sehingga bermanfaat untuk setiap kegiatan, setiap program yang ada di jemaat ini. Berkatilah setiap umat Tuhan yang sudah menyerahkan persembahan ataupun belum. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan setiap hari, mencukupkan segala kebutuhan dan keperluannya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ungkapan syukur kami yang jauh dari sempurna. Semuanya hanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam ibadah ini, sekali lagi kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk kemudian memanjatkan, menghaturkan doa dan syafaat kita. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Allah Bapa kami, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Engkaulah yang memberikan kami kebaikan pada pagi hari ini. Engkaulah yang memberikan kesukacitaan pada pagi hari ini. Namun pertama-tama kami ingin menyampaikan, kami ingin mengungkapkan rasa kesedihan kami yang mendalam atas berita yang kami terima pada pagi hari ini. Dengan adanya kecelakaan saudara kami dan tidak adanya cucu kami, anak kami, teman, sahabat atau adik kami, Rahel. Pada pagi hari ini Engkau menyampaikan, Engkau mengungkapkan, Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau menunjukkan rasa sayang-Mu kepada kami, masing-masing dengan berbeda. Engkau menunjukkan sayang-Mu kepada kami dengan membiarkan kami bangun dalam kondisi sehat dan bisa beribadah di tempat ini. Namun di tempat lain, Engkau juga menyayangi adik kami, teman kami, dan anak kami Rahel. Engkau mengajaknya kembali, Engkau memanggilnya kembali, supaya ia bisa duduk bersama-Mu dalam kerajaan surga. Kiranya kasih sayang-Mu terus berlimpah atas kami, terutama dalam situasi yang sedemikian rupa. Banyak kedukacitaan di sana-sini karena situasi pandemi. Banyak saudara-saudara kami yang gugur karena telah berjuang di garda terdepan kesehatan untuk menangani kasus COVID-19. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada mereka yang tersisa, kepada mereka yang masih berjuang di sana.
Kemudian untuk pemerintahan yang masih mengatur bagaimana jalannya kehidupan masyarakatnya di Indonesia ini, Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan, mulai dari pemerintahan yang tertinggi, Bapak Presiden kami, hingga pemerintahan yang paling rendah di dusun maupun RT RW. Kami juga berdoa bagi pelayan jemaat-Mu di tempat ini, mereka yang kemudian bertanggung jawab atas jalannya kegiatan bergereja kami, yang kemudian menuntun kami, membersamai kami secara langsung beraktivitas di gereja-Mu, di rumah-Mu ini di GKJW Purwodadi. Engkau memberkati mulai dari Bapak Emeritus, Bapak Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, hingga komisi-komisi maupun pokja-pokja yang ada, hingga sampai ke warga jemaat. Engkau senantiasa memberkati mereka, Kau senantiasa mencurahkan berkat-Mu, supaya kami bisa terus mengenang-Mu setiap minggu, kami bisa terus mengecap kasih yang daripada-Mu setiap harinya. Dan kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang saat ini dalam masa sakit maupun pemulihan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau adalah yang mengetahui bagaimana kondisi fisik setiap kami, bagaimana kondisi batin setiap kami. Engkau sendiri yang kiranya turun menjamah kami, karena kami yakin dan percaya Engkau bisa, Engkau mampu, Engkau mau mendekat bersama kami, menyertai kami, mendampingi kami dalam kehidupan di dunia ini. Kiranya doa yang sedemikian rupa ini ya Bapa, bisa Engkau dengarkan karena kami tahu Engkau adalah yang sebenarnya mengetahui segala kebutuhan kami. Engkau yang lebih dulu memahami pribadi lepas pribadi kami. Kiranya Engkau menerima haturan doa yang daripada umat-Mu ini. Doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa, akan kami sempurnakan dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyiapkan hati kita masing-masing untuk menerima pengutusan yang daripadanya. Pengutusan kita pada pagi hari ini terambil dari Titus 2 ayatnya yang ke-15. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Marilah kita sambut pengutusan kita dengan menyanyikan dari Kidung 439, ayatnya yang pertama, kedua, dan yang keempat. Bila terpangkas melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita meneduhkan hati, kita membuka hati kita masing-masing, kita menundukkan kepala untuk menerima berkat yang daripada Allah melalui hamba-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya daripada Allah yang Maha Mengetahui, dan keselamatan dari Yesus Kristus Putra, hingga pendampingan Roh Kudus yang setia, kiranya tercurah bagi saya dan saudara untuk hari ini sampai segala abad. Amin. Oh, mari deh.
ibadah minggu saat ini perlu diketahui bahwa pada hari ini tanggal 15 Agustus 2021, Saudara Ekle, mahasiswa stase yang sudah bersama-sama dengan kita, dan hari ini adalah hari yang terakhir dan mau mengakhiri tugas stasenya di sini dan akan kembali ke kampusnya. Untuk itu, bagi Saudara Ekle, nanti kami berikan kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya atau kata pamit, juga nanti akan diterima dan disambut oleh jemaat dan akan diwakili oleh Bapak Hari Prabowo. Untuk itu bagi warga jemaat kami mohon untuk bersabar dan jangan beranjak dulu dari tempat. Dan selanjutnya untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Saudara Ekle sebagai mahasiswa stase untuk menyampaikan kata pamit kepada kita semua. Waktu kami silakan. Ya, matur nuwun kepada Pak Broto yang sudah memberikan kesempatan. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu yang ada di sini maupun yang ada di Zoom. Pada pagi hari ini sebenarnya saya bingung mau ngomong apa. Campur aduk rasanya. Saya sangat berterima kasih bahwasanya saya sudah diterima di sini. Saya sudah disambut dengan baik. Saya sudah diberikan tempat, saya sudah diberikan kesempatan, saya sudah diberikan pengalaman yang mungkin tidak begitu terlihat oleh panjenengan karena memang situasinya sedang serba terbatas seperti ini. Tapi sekali dua kali mungkin panjenengan sudah pernah melihat wajah saya seliweran mungkin di jalan atau di mana. Sekarang hari Minggu 15 Agustus 2021 ini sudah saatnya saya kembali menyelesaikan tugas saya di sini. Matur nuwun kepada Bapak Ibu Majelis, BHMJ, kepada warga jemaat, kepada Ketua KRW ataupun warga jemaat yang ada di mana-mana, pemuda, dan juga terutama kepada Pak Pendeta yang sekarang sedang melayani di Pepantan, kepada Mbah Heli yang sudah mau memberikan wejangan pada saya. Mungkin saya tidak bisa melakukan apa-apa di sini. Saya hanya bisa melayani mungkin beberapa kali, tapi saya yakin dan percaya adanya ibadah ini. Teman-teman di sana itu teman-teman yang IT yang mengusahakan ibadah Zoom yang membuat kita bisa bertemu dalam ibadah Minggu, dalam ibadah Kamisan, itu adalah hasil saya, hasil Bapak Ibu Majelis yang menyetujui, yang kemudian membantu kami, yang kemudian mau berkorban hampir setiap malam, mencoba mengulik alat satu persatu, kemudian mencoba bagaimana streaming bisa dilakukan, Zoom bisa dilakukan. Kami berterima kasih, saya berterima kasih secara pribadi kepada
Mas Hiro dan kawan-kawan. Lanang gondrong kok gembeng. Aduh. Enggak. Saya bukan nangis sedih, tapi saya menangis bahagia bahwasanya ternyata saya yang uraan ini, saya yang gelangnya kayak koyok preman, yang mungkin rakaruan, dolan bengi-bengi dan segala macamnya demi bisa mengajak Mas Hero, mengajak teman-teman saya komunikasi satu persatu. Itu ternyata kok yo iso tuh arek kaya aku iki kok iso. Itu yang saya kagetkan. Dan saya merasa banyak sekali pengalaman peribadatan yang sudah saya lakukan mulai dari ibadah minggu di pembukaan ini, hingga penutupan ini, terus di Pepantan, kemudian ada ibadah penghiburan, ibadah pemakaman yang awalnya saya tidak berani, menjadi berani. Itu saya dapatkan di sini. Mungkin sama seperti durian tadi, mungkin sama seperti pete tadi. Ketika saya sudah di sini 2 bulan, raketang satu kata kesah atau gesah atau sawi itu akan mancep. Sawi yang dulunya dalam kepala saya itu adalah sebuah sayur yang bisa dimasak, ternyata sekarang di sini bisa dibuat gandolan ketek. Jadi sawi itu ternyata pohung. Itu kaget. Ya itu tadi. Bahwasanya sedikit banyak hasil yang saya terima di sini, mungkin pengalaman saya tahu buah naga, atau pengalaman saya bedil, atau besarnya masak-masak atau apapun sesederhana itu akan berkesan. Itu akan membuat saya mungkin entutnya bau Purwodadi. Nggih, kira-kira begitu kalau misalnya samakan dengan yang tadi, nggih. Jadi kalau saya makan dari sini, saya makan wejangan dari Bapak Ibu majelis, dari panjenengan semua yang ada di rumah maupun ada di sini, dari teman-teman muda atau dari adik-adik yang kemudian ketemu saya di jalan dan main di gereja ini, itulah yang saya dapatkan. Saya mohon maaf kalau saya selama ini masih sakarepe dhewe, atau saya sampai saat ini masih tidak begitu jenengan kenal karena saya mungkin tidak aktif. Ya mohon dimaklumi, situasi yang sedemikian rupa membuat saya was-was. Jadi kalau teman-teman muda mungkin kalau sakit, alah paling disemantak nih sedikit paling sudah langsung semangat lagi. Kalau teman-teman muda kering kelihatan panas terus atau murus gitu kan, ngopo nom-noman ngopo, langsung tegas biasa nih kan ngoten. Lemah men kan ngoten. Niku kalau ke orang-orang tua kan saya enggak berani ngomong seperti itu. Masa ya ngomong ya itu tadilah. Pokoknya saya mohon maaf bahwasanya saya ada salah kata, saya yang celangaan ini, kemudian semoga panjenengan memaafkan saya secara lahir maupun batin. Ikhlaskan saya berangkat lagi ke Yogyakarta. Nggih. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam situasi yang seperti ini, dalam kondisi yang terbatas ini. Matur nuwun sugeng enjang. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Shalom Bapak Ibu. Ternyata ada preman yang hatinya Hello Kitty. Itulah ajaran kasih. Memang seperti itu, Mas. Meskipun tampang seram, tapi hatinya lemah lembut. Terima kasih Mas Ekle. Kami Majelis Jemaat dan warga Jemaat Purwodadi menyampaikan banyak terima kasih, yang mana panjenengan telah banyak membantu. Yang sudah lama pemuda vakum sampai ada panjenengan sehingga terbentuk seperti ini, terwujud adalah tim IT yang mana dalam masa pandemi kita masih bisa melakukan ibadah dengan cara Zoom, live streaming,
itu berkat panjenengan. Saya mengakui, saya pribadi dan jemaat, majelis jemaat mengakuinya itu. Banyak kekurangan kami mungkin mendampingi panjenengan, warga pun begitu juga, belum tahu sepenuhnya dengan hanya beberapa bulan, 2 bulan kalau tidak salah, banyak ilmu yang panjenengan berikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman pemuda lebih semangat kembali. Kami atas nama jemaat mendoakan panjenengan kembali ke Jogja dengan selamat dan prestasi panjenengan semakin meningkat. Itulah doa kita dari Jemaat Purwodadi, tetap semangat Mas Ekle. Namun saya dengan panjenengan agak berbeda pandangan ya. Perlu diingat panjenengan mangkilek manut duren. Itu kegemaran saya memang duren. Tapi saya tidak suka dengan nyambe, Mas. Itulah. Jadi bertolak belakang. Nanti saya kalau di sini makan nyambe anak-anak, saya doakan, oh iya Mas Ekle, tak eling-elingi. Tapi panjenengan juga kalau ada duren, ya mbok eling lo. Mas Jilisnya ya seneng duren kabel, Mas. Tapi bukan duda keren ya. Oh, duda keren enggak ada ini ya? Enggak ada Pak Taman. Ya itu Mas Ekle. Kami atas jemaat dan nanti akan memberi tali asih kepada panjenengan. Jangan dilihat berapa harganya, apa isinya. Namun ketulusan jemaat memberi kenang-kenangan untuk panjenengan. Dengan berat hati kami menyampaikan selamat jalan Mas Ekle. Dan apa ya? Masa aku nangis bisa, Mas? Dengan berat memang hanya 2 bulan kita berkumpul, tapi ya harus ada perpisahan maksud itu, tapi ikatan batin kita tetap jadi satu sampai kapanpun juga. Tetap semangat, studi mungkin dengan tetap maju dengan besar, hanya doa kami selalu menyertai panjenengan. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin.